Pernah nggak kamu ngerasa hidup kamu baik-baik saja, tapi ternyata kamu sedang perlahan hancur tanpa kamu sadari? Setiap hari kamu bangun, membuka mata, tapi bukan untuk bersyukur, melainkan langsung mengejar dunia, notifikasi, pekerjaan, uang, target, dan target lagi. Dan tanpa kamu sadar, ada sesuatu yang kamu tinggalkan, pelan-pelan hilang. Bukan harta, bukan jabatan, tapi hubunganmu dengan Allah. Dan yang lebih menyakitkan, 90% orang tidak pernah sadar sampai semuanya terlambat. Hari ini mungkin kamu masih bisa tertawa, masih bisa bilang nanti saja, masih bisa menunda. Tapi bagaimana kalau ini adalah peringatan terakhir? Namanya Arga, seorang pria biasa seperti kamu, seperti saya. Setiap pagi dia bangun terburu-buru, tanpa doa, tanpa zikir, tanpa rasa syukur. Tangannya langsung mencari ponsel, scroll, dan scroll. Melihat kehidupan orang lain, iri, membandingkan, merasa kurang. Waktu sholat datang, dia bilang sebentar lagi, lalu nanti aja. Dan akhirnya terlewat lagi. Hari demi hari, rutinitasnya sama. Kerja, makan, hiburan, tidur. Dan anehnya, dia merasa semua ini normal. Padahal ada yang kosong, ada yang hilang. Tapi dia tidak tahu apa itu. Semakin hari, Arga semakin sibuk. Target kerja meningkat, ambisi bertambah, keinginan dunia semakin besar. Dia mulai berkata, "Aku kerja keras juga ibadah kok." Tapi sholatnya bolong, doanya jarang, hatinya kering. Dia mulai terbiasa dengan dosa kecil. Menunda sholat jadi biasa, berkata kasar jadi ringan, melihat yang haram jadi normal. Dan yang paling berbahaya, dia tidak merasa bersalah lagi. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa kehilangan, seolah hatinya sudah mati pelan-pelan. Kadang di malam hari, saat semuanya sepi, saat tidak ada suara, hatinya mulai berbicara. Apa hidupku cuman begini? Kenapa aku tetap kosong? Padahal aku sudah punya semuanya. Tapi suara itu selalu dia abaikan. Dia memilih menonton, scrolling, mengalihkan diri. Karena dia takut menghadapi kenyataan bahwa dia sudah jauh, sangat jauh dari Allah. Dan semakin dia menghindar, semakin dalam dia tenggelam. Sampai suatu hari, sesuatu terjadi. Hal kecil, tapi mengganggu. Dia merasa gelisah, tanpa alasan. Tidur tidak nyenyak, hati tidak tenang. Padahal hidupnya terlihat baik-baik saja. Uang ada, kerjaan aman, teman banyak, tapi dadanya sesak. Seperti ada sesuatu yang ingin keluar. Seperti ada sesuatu yang ingin dia sadari. Tapi dia tetap menolak. Dia berkata, cuman capek. Padahal itu bukan capek, itu panggilan. Panggilan yang hampir semua orang abaikan.
Dan Arga masih belum sadar bahwa hidupnya sebentar lagi akan berubah selamanya. Hari itu terlihat biasa saja. Arga bangun seperti biasa, terburu-buru, tanpa doa, tanpa arah. Tapi entah kenapa, dadanya terasa lebih berat, lebih sesak dari biasanya. Dia mencoba mengabaikan seperti yang selalu dia lakukan. Cuma capek, katanya dalam hati. Namun hari itu berbeda. Di tengah pekerjaannya, tiba-tiba pikirannya kosong. Tangannya berhenti bergerak. Nafasnya mulai tidak teratur. Dia menatap layar, tapi tidak melihat apa-apa. Dan untuk pertama kalinya, dia merasa benar-benar sendirian. Sejak hari itu, semua mulai berubah. Arga jadi mudah marah. Hal kecil terasa besar. Hal sepele terasa menyakitkan. Dia mulai menjauh dari orang-orang. Lebih sering diam. Lebih sering menyendiri. Malam-malamnya semakin panjang. Tidurnya semakin sulit. Dan setiap kali dia terbangun, ada satu perasaan yang sama. Kosong. Kosong yang dalam. Kosong yang menekan dada. Dia mencoba mengisi dengan hiburan, dengan dunia. Tapi semakin dia isi, semakin terasa hampa. Lalu hari itu datang. Hari yang tidak pernah dia bayangkan. Telepon berdering. Suara di seberang sana bergetar. "Ibumu masuk rumah sakit." Dunia Arga seketika runtuh. Dia berlari tanpa arah, tanpa pikir panjang. Di perjalanan, untuk pertama kalinya dalam waktu lama, dia berdoa, "Ya Allah, jangan ambil ibu saya. Saya belum sempat membahagiakannya." Air matanya jatuh, deras, tanpa bisa dihentikan. Tapi di dalam hatinya, ada satu suara. Suara yang pelan, tapi menusuk. "Kenapa baru sekarang kamu ingat Allah?" Di rumah sakit, Arga berdiri, diam, melihat ibunya terbaring lemah. Tubuh yang dulu kuat kini tak berdaya. Tangan yang dulu selalu mendoakan kini hanya diam. Arga mendekat, duduk di samping ranjang. Tangannya gemetar, menggenggam tangan ibunya. Dan saat itu semua kenangan datang. Suara ibunya yang dulu selalu membangunkannya untuk sholat. "Arga, jangan tinggalkan sholat ya." Dan apa yang dia lakukan, dia abaikan, dia lupakan. Air matanya jatuh satu persatu. Penyesalan mulai datang, perlahan tapi pasti. Malam itu, dokter keluar dengan wajah yang tidak bisa disembunyikan. Arga tahu, sebelum kata itu diucapkan, "Inna lillahi." Dunia seakan berhenti. Suara menghilang. Waktu terhenti. Arga jatuh. Lututnya lemas. Air matanya tidak lagi bisa ditahan. "Ibu, maafkan aku. Aku belum jadi anak yang baik. Aku bahkan jarang mendoakanmu." Tangisnya pecah. Bukan tangis biasa, tapi tangis yang datang dari hati yang terlambat sadar. Dan di tengah tangis itu, ada satu kenyataan yang menghantamnya. Semua sudah terlambat.
Setelah semuanya selesai, rumah itu terasa berbeda. Sepi, sunyi, kosong. Arga duduk sendiri di kamar. Tidak ada lagi suara ibunya. Tidak ada lagi yang membangunkannya. Tidak ada lagi yang mengingatkan, jangan tinggalkan sholat ya. Sekarang tidak ada siapa-siapa. Dan untuk pertama kalinya, Arga benar-benar merasakan kehilangan yang tidak bisa kembali. Dia menatap sajadah di sudut kamar. Sajadah yang dulu sering dia abaikan, kini justru memanggilnya. Pelan tapi dalam. Dan dadanya kembali sesak. Tapi kali ini bukan karena dunia, melainkan karena penyesalan. Malam itu Arga bangkit perlahan. Langkahnya berat, seolah setiap langkah dipenuhi dosa. Dia mendekat ke sejadah. Tangannya gemetar, air matanya mulai jatuh lagi. Sudah lama, sangat lama, dia tidak pernah berdiri di sana. Dia takbir, Allahu Akbar. Dan saat itu air matanya langsung pecah. Setiap ayat terasa berbeda. Setiap sujud terasa berat. Bukan karena lelah, tapi karena rasa bersalah. Ya Allah, aku terlalu jauh. Ya Allah, aku terlalu lalai. Tangisnya semakin dalam. Dan untuk pertama kalinya, dia merasa dekat dengan Allah. Di sujudnya, Arga akhirnya sadar. Selama ini, dia tidak benar-benar hidup. Dia hanya sibuk. Sibuk mengejar dunia, sibuk mencari pengakuan, sibuk mengisi sesuatu yang tidak akan pernah penuh. Padahal yang dia butuhkan bukan dunia, tapi Allah. Dia teringat semua waktu yang dia sia-siakan, semua sholat yang dia tinggalkan, semua doa yang tidak pernah dia panjatkan. Dan kini dia tahu, bukan hidupnya yang kosong, tapi hatinya yang jauh dari Allah. Dan air matanya tidak berhenti. Sejak malam itu, Arga berubah. Bukan langsung sempurna, tapi perlahan. Dia mulai menjaga sholatnya, mulai berdoa, mulai membaca Al-Quran. Dan setiap kali dia mengingat ibunya, dia tidak hanya menangis, dia mendoakan. Ya Allah, ampuni ibu saya. Tempatkanlah dia di tempat terbaik. Dan setiap doa itu membuat hatinya lebih tenang. Dia akhirnya mengerti bahwa kehilangan itu bukan hukuman, tapi panggilan. Panggilan untuk kembali. Sekarang, coba kamu tanya ke diri kamu sendiri. Sudah berapa lama kamu menunda sholat? Sudah berapa kali kamu bilang nanti? Sudah seberapa jauh kamu dari Allah? Jangan tunggu kehilangan. Jangan tunggu terlambat. Karena tidak semua orang diberi kesempatan untuk kembali. Arga hampir terlambat. Dan mungkin kamu sedang berada di titik yang sama. Hari ini masih ada waktu, masih ada kesempatan kembali sebelum semuanya benar-benar hilang. Karena yang paling menyakitkan bukan kehilangan, tapi sadar saat semuanya sudah tidak bisa diperbaiki. Kalau kamu masih diberi waktu hari ini, itu bukan kebetulan, itu kesempatan. Kesempatan untuk kembali. Jangan tunggu kehilangan, jangan tunggu penyesalan. Mulai malam ini, perbaiki sholatmu, dekatkan hatimu. Dan kalau kamu merasa video ini menampar hatimu,
Tulis di komentar, "Saya ingin berubah," agar kamu ingat bahwa hari ini adalah titik balikmu.